Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Pernahkah kita mengalami atau merasa tersesat ketika kita mencari alamat seseorang, entah salah jalan atau salah masuk lorong dan sebagainya? Saya rasa kita semua pernah mengalami. Tetapi tidak sesulit sekarang di mana sudah ada Google Map, lalu sudah ada Waze dan aplikasi pencari alamat lainnya. Hari ini Yesus menegaskan tentang dirinya yang adalah jalan, kebenaran dan hidup. Jalan, kebenaran dan hidup yang membawa setiap orang kepada Bapa. Tidak saja membawa orang untuk mengenal Bapa, tetapi membawa orang untuk mempercayai bahwa Dia di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Dia. Dikatakan tadi pada ayat yang ke-11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Saudara-saudariku yang terkasih, bagi Yesus mempercayai jauh lebih unggul dari sekedar mengetahui. Makanya Yesus mengatakan percayalah, bukan ketahuilah. Yesus menitiberatkan atau menggarisbawahi tentang bagaimana orang harus trust, mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Ini menjadi sangat penting karena pengalaman-pengalaman sehari-hari di dalam kehidupan kita seringkali menghantar kita pada bidat-bidat kecil, bid'ah-bid'ah sederhana yang pada akhirnya membawa kita jauh dari jalan itu. Membawa kita jauh dari kebenaran, membawa kita jauh dari kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih, pada abad yang kedua sesudah Masehi, setelah Yesus naik ke surga, muncullah bid'ah yang bernama doketisme. Dokein, tampaknya, kelihatannya, yang mengajarkan bahwa Yesus itu tampaknya saja sebagai manusia, kelihatan saja sebagai manusia, tetapi Dia bukan manusia. Dan ini ditentang oleh gereja. Abad selanjutnya, abad ketiga, muncul Basilides yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah bayangan. Dia tiba-tiba ada, tiba-tiba tidak ada. Dia pergi dan datang sesuka hatinya. Dari mana kedua ajaran sesat atau bid'ah ini? Dari paham agnostisme. Dari paham gnostisisme, bukan agnostisme. Gnostik yang berarti mengetahui, pengetahuan. Dan perhatikan Bapak Ibu, pada bacaan yang pertama, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus demikian. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu akan Injil yang aku beritakan kepadamu dan telah kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, sebagaimana kuberitahukan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya.
Jadi orang-orang juga sudah mulai, ya yang penting paham ini, gnostisisme, yang penting mengetahui, ada pengetahuan, maka pengetahuan yang tertinggi akan menyelamatkan jiwa. Apa pesannya bagi kita, saudara-saudari yang terkasih? Bersama Paus Fransiskus dalam ensiklik Gaudete et Exsultate, Paus mengingatkan kita untuk waspada terhadap gnostisisme modern yang sekarang juga mulai masuk mempunyai pengaruh yang kuat terhadap iman. Seolah-olah semua ilmu pengetahuan menjawab akan pertanyaan-pertanyaan dasar teologis. Kalau begini nanti ada penjelasan ilmiahnya. Kalau ditanya begini nanti ada penjelasan ilmiahnya. Yesus mau mengingatkan kita, percayalah kepadaku. Percayalah kepadaku. Dengan demikian maka kita akan menemukan jalan itu. Kita akan juga mengetahui kebenaran itu. Dan pada akhirnya kita mengalami kehidupan itu. Semoga demikian.